Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tribun Sumsel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ada sebuah lirik lagu. Daripada kita pacaran, lebih baik kita sholawatan. Daripada kita berduaan, nanti bisa dihasut syaitan. Ngomong-ngomong tentang pacaran, bagaimanakah hukum pacaran di dalam syariat Islam? Di dalam Islam, pacaran boleh, asalkan sesudah akad nikah. Terus bagaimanakah hukum pacaran sebelum menikah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nauzubillah. Di sini Allah mengatakan jangan mendekati. Bukan secara langsung Allah mengatakan jangan berzina. Kenapa? Karena Allah tahu kemampuan kita. Karena Allah tahu ingin mencegah kita supaya orang-orang yang mendekati zina itu kemungkinan besar akan terjerumus kepada yang namanya zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza masna ahadukum fathalisuhu syaitan." Jika kalian berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Kenapa? Memang awalnya para remaja mengatakan bahwasannya pacaran adalah motivasi, semangat supaya belajar, semangat supaya ibadah, semangat supaya dalam segala hal. Tapi apa? Ternyata di balik semua itu ada dorongan hawa nafsu dan tipu daya syaitan, sehingga na'udzubillah terkena kontak fisik, mau itu pegangan tangan, peluk-pelukan, atau bahkan na'udzubillah kissing, petting, atau bahkan intercourse, hubungan seksual. Oleh karena itu, katakan no, katakan la, katakan mahabbah ketika ada orang yang mau mengajak pacaran. Kalau sudah pacaran gimana? Udah, putusin saja. Terus solusinya gimana? Solusinya yang pertama kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Terus kami belum sanggup, kami masih mau belajar, kami masih mau kuliah, kami masih mau bekerja terlebih dahulu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan yang kedua, fa'alaihi bisaumin, maka baginya lah untuk berpuasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija, karena di dalam puasa itu adalah obatnya. Kemudian yang ketiga adalah bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Kenapa harus orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik? Karena yang namanya orang yang baik, ketika kita melakukan kesalahan, mereka akan mengingatkan kita. Dan sebaliknya, ketika mereka mau melakukan kebaikan, mereka pasti akan mengajak kita. Selanjutnya yang keempat, perbanyak kegiatan yang positif. Di dalam surah Al-Insyirah dikatakan, "Fa'idza faraghta fansab." Maka jika kamu selesai melakukan suatu pekerjaan, maka lanjutkanlah langsung ke pekerjaan yang lain. Jangan sampai kita berleha-leha, jangan sampai kita ecek-ecek sehingga setan mulai menggoda. Sudah pacaran saja, sudah SMS saja si dia, sudah telepon saja si dia. Na'udzubillah. Dan yang terakhir adalah silaturrahim. Perbanyaklah tali silaturrahim, tali kasih sayang, bukan hanya kepada satu orang atau si pacar, tetapi khususnya kedua orang tua. Mau teleponan tiap hari, mau SMS antar setiap hari terhadap orang tua, hukumnya halal. Selain itu kepada siapa? Kepada keluarga dan kepada masyarakat sekitar. Sehingga ketika kita sakit akan banyak yang membesuk kita, dan ketika kita meninggal akan banyak yang mengantarkan jenazah kita, bahkan mendoakan kita, sehingga kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya punya satu pantun pemirsa. Makan tekwan bersama Tina, jangan pacaran karena bisa terjerumus kepada zina.
Cukup sekian dari saya. Astaghfirullahu li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.